Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Balerejo yang kami sayangi, para ibu guru, tenaga pengajar, karyawan, karyawati, alhamdulillah hadir di ruangan ini pada siang hari ini. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan bahas terkait tentang kanker dan juga tumor. Bagaimana gejala awal kanker ini bisa tumbuh pada tubuh kita, dan nanti bagaimana cara kita mengatur pola hidup sehat agar terhindar dari yang namanya tumor dan kanker. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sofrian Aziz. Saya bukan asli Jawa dan dari Sumatera. Saya tugaskan dari Yayasan Kanker Indonesia. Adapun tujuan Yayasan Kanker ini pertama, memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang pengertian kanker. Juga nanti kita akan mengenali secara dini bagaimana gejala awal kanker rahim khusus terjadi pada perempuan, kanker prostat pada laki-laki, dan kanker payudara terjadi pada perempuan dan laki-laki. Karena mengapa laki-laki juga mempunyai organ payudara. Terakhir nanti kita akan bahas bersama bagaimana cara kita sehat agar kita terhindar dari yang namanya tumor dan kanker, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materinya, saya bertanya dulu. Ada yang tahu kira-kira apa itu kanker? Itu tumor ya? Tidak masuk dari kanker atau yang bagus sekalian. Biasanya disebut di masyarakat kanker ini apa? Paling sering kita dengar kanker. Itu yang paling pas sebenarnya, Bapak Ibu. Itu yang paling pas sebenarnya, kan lebih bahaya daripada kanker aslinya kalau kanker kering juga. Nah, betul sekali. Gak bisa kanker kering ini bisa kita benarkan. Karena apa? Setiap penderita kanker itu membutuhkan biaya yang besar untuk mengobatinya. Mulai dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai menjual aset yang berharga hanya untuk sembuh dari yang namanya kanker tersebut. Namun secara medisnya, kanker merupakan suatu perubahan sel yang normal menjadi tidak normal atau disebut dengan abnormal namanya. Kanker ini, Bapak Ibu, tidak langsung mengganas di tubuh kita, tapi dia berawal dari tumor. Sedangkan tumor itu terbagi pada dua. Pertama tumor jinak, dan yang kedua tumor ganas. Kalau tumor jinak itu dia pertumbuhannya lambat, tidak terasa dan tidak sakit di tubuh kita. Tapi kalau kita biarkan tumor jinak itu tidak segera kita atasi atau kita tangani, tentunya dia berubah jadi tumor ganas. Kalau sudah ganas, itulah yang disebut dengan kanker tadi, Bapak Ibu. Kalau tumor itu masih jinak di tubuh kita, itu belum kanker namanya. Tapi ketika tumor itu sudah menjadi ganas, itulah yang disebut dengan kanker tadi. Dan juga sel kanker itu nanti yang bisa berpindah ke bagian tubuh kita yang lain. Dia berpindah melalui sel pembuluh darah, yang disebut dengan bermetastasis kalau istilah medisnya. Dan kita ketahui, Bapak Ibu, tumor itu bisa tumbuh di bagian tubuh kita yang mana saja. Tumbuh di punggung, telinga, dan di kaki, di leher, bagian belakang, dan di dahi kita. Istilah masyarakatnya disebut dengan uci-uci. Tahu uci-uci ya? Itu kan benjolan tidak normal pada tubuh manusia. Kalau kita biarkan, uci-uci itu akan menjadi kanker nantinya. Dan bahkan bisa tumbuh pada bagian terlemak di tubuh kita, ini pada mata. Beda dengan katarak. Kalau katarak kan putih melingkar di tengah matanya, sedangkan ini benjolan berwarna kecoklatan di mata. Dan ini lipoma. Tumbuh lipoma ini satu lapis di bawah lapisan kulit kita. Dan ini pengenalan tumor tadi, ini tumor yang sudah diangkat. Seperti ini bentuk tumor kalau sudah berhasil. Nasi goreng atau tidak dijemur jadi kalap atau tidak berjemur, nah itu tidak boleh sebenarnya. Karena mengapa? Nah, saya sudah menguning seperti itu, tidak boleh kita konsumsi lagi karena sekarang masih jamur. Nama jamurnya Aspergillus flavus. Jadi kan kalau kita panaskan nasi menguning itu, dijadikan nasi goreng atau berjemur jadi karang tubuh, jamurnya tidak akan karena mati, tapi dia akan semakin berkembang. Karena jamur itu suka di tempat dan bahan yang panas. Selanjutnya penggunaan minyak goreng. Penggunaan minyak goreng di sini tidak boleh lebih dari 3 kali penggorengan. Karena mengapa? Minyak yang sudah hitam seperti ini sudah terpapar radikal bebas. Kami tampilkan, mohon maaf Bapak Ibu, inilah kanker yang bisa menimpa kita disebabkan oleh faktor-faktor tadi. Leher rahim pada perempuan, pada rahim pada perempuan, mulut tenggorokan pada laki-laki, dan bahkan kanker mata, kanker darah pada anak yang baru lahir.
Kami sampaikan, kanker ini menyerang tidak mengenal usia, tidak mengenal pekerjaan, siapapun bisa terkena kanker. Karena mengapa? Setiap kita ini mempunyai sel kanker pada tubuhnya. Saya pun juga punya sel kanker, tapi aktif atau tidaknya tergantung pola hidup kita sehari-hari. Kita kenali yang pertama apa itu? Kanker prostat, khusus untuk bapaknya. Boleh nanti ibu sampaikan ke suami di rumah yang menikah. Kita kenali kanker prostat ini merupakan jenis kanker pembunuh nomor 3 bagi pria. Pembunuh pertamanya stroke, pembunuh keduanya jantung. Jadi kanker prostat ini adalah dulunya tumor pada kelenjar prostat, hanya terjadi pada pria saja, karena hanya pria yang mempunyai sel prostat. Kita kenali Bapak Ibu, bagaimana pria yang berisiko tinggi terkena kanker prostat ini? Ada nggak pada ciri-cirinya? Ada pada suami di rumah Ibu? Kita kenali, yang pertama pria yang berkulit hitam. Waduh, aman ya? Kita kan masih hitam manis kok makan, jadi masih aman. Masih aman ya? Kita kan sama jadi masih aman. Alhamdulillah. Masih belum. Aman ya? Bentar ini bukan ras kita. Terus kita sambil naik terus sekalian. Dulu ini kan, maaf kalau belum itu masih bebas. Nah itu, dan ada pigment sama kita juga salah satunya itu. Yang paling utama dari itu semua faktor genetik atau keturunan. Jika ada sesilah keluarganya itu pernah terkena kanker, baik ayah, ibu, kakek, ataupun nenek yang pernah terkena kanker, ini berisiko tinggi turun ke generasi selanjutnya. Karena kenapa? Kanker ini tidak akan pernah habis sebelum kita putus mata rantainya. Dan faktor kedua, kimia dan fisika. Kimia ini adalah polusi udara di sekitar kita. Contohnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap rokok yang terdekat dari kita. Nah, selanjutnya fisika. Fisika ini adalah radiasi, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari radiasi di sekitar kita. Contohnya HP. Bapak Ibu pernah nggak ketika penggunaan HP-nya ini lebih dari 30 menit atau yang pernah kelamaan, rasakan HP-nya panas? Sering kita karena ada radiasi dari HP ini. Nanti radiasi inilah sebagai faktor pemicu aktivitas kanker pada otak 5 sampai 6 tahun ke depan. Apalagi sambil kita cari penggunaan dan kebiasaan kita, itu nanti 1000 kali lipat lebih berbahaya daripada pemakaian biasanya Bapak Ibu. Dan faktor yang ketiga, makanan yang mengandung pengawet. Di sini pertama ada formalin. Biasanya formalin ini digunakan untuk pengawet apa? Bapak Ibu? Aslinya untuk apa? Untuk formalin betul sekali. Tapi ada orang tidak pernah menjawab menggunakan formalin ke makanan siap saji. Contohnya instan dan makanan minuman yang dikemas dengan kaleng. Selanjutnya boraks. Boraks di sini digunakan sebagai zat pengenyal makanan. Ketemukan pada sosis, bakso, dan bahkan ada pada lontong Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya makanan yang mengandung warna. Ini biasanya kita temukan pada jajanan anak-anak yang mulai kuliah. Kalau kita pegang jajanannya itu warnanya menempel di jari kita. Ini sedangkan dengan zat warna pakaian atau zat teks itu namanya. Dan pada yang keempat, cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Bapak Ibu mohon maaf, kalau masak nasi di rumah menggunakan apa? Teman-teman rumah sakit seperti itu. Bahkan sekarang antrian di Karang Menjangan itu rata-rata mau dioperasi seperti itu Bapak Ibu. Kalau seperti itu tidak ada pengobatan lain lagi selain diamputasi, dipotong payudaranya. Sedangkan ini katakan yang sana ditulis luar payudara di dalam payudara. Ketiga ini menjadi gejala awal kanker payudara menjadi pada kapan yang di sana. Laki-laki dan perempuan sama gejala awalnya. Kami tampilkan mohon maaf. Ini stadium awal kanker payudara. Seperti juga laki-laki yang sering suntik hormon memperbesar payudara. Kayak pencok lagi. Dan yang ketiga, laki-laki peminum minuman keras. Yang keempat sering terjadi laki-laki yang sering menaruh HP di samping baju. Salam sehat Indonesia.